Firmansyah di oke di sananya. Ya, oke. Malah ya, karena ini direkam. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian, selamat ketemu pada pagi ini Senin tanggal 30 Agustus. Bagi saya adalah hari yang cukup tua, bulan tua ini gitu ya, disebutnya bulan tua. Saya berada di ruang guru di SMA Negeri 1 Sajira sebagaimana anjuran dari PLT Kepala Sekolah bahwa mengajar itu harus dari sekolah. Saya upayakan memang hadir di sekolah untuk mengajar. Anak-anakku sekalian, nanti dipersilakan untuk menulis nama dan kelas, nama dengan huruf kapital, kelas di bawahnya, karena ini direkam nanti akan masuk ke dalam rekaman. Itu. Yang selanjutnya materi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang berpakaian secara Islami. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu nggak arti pakaian? Apa itu pakaian? Ada yang tahu arti pakaian? Silakan buka mic yang tahu arti pakaian. Artinya apa arti pakaiannya? Baik. Apa saja yang melekat dalam diri kita selain anggota tubuh itu pakaian. Kalau hidung bukan pakaian, telinga bukan pakaian, mata bukan pakaian, alis bukan pakaian, gigi bukan pakaian. Jadi tidak bisa dilepas. Apa saja? Baju, perhiasan, sepatu, kategorinya pakaian. Apa yang kita pakai? Sendal, aksesoris dan lainnya, anting, tindik dan lain sebagainya. Itu pakaian kategori. Nah, dalam Islam pakaian itu adalah ditujukan untuk menutupi aurat. Syarat utama pakaian sebagai seorang muslim itu adalah menutupi aurat. Yang kemudian pantas dilihat, indah dilihat. Boleh nggak berpakaian pakai karung? Boleh, silahkan. Tapi pantas nggak dilihat. Boleh nggak berpakaian pakai daun-daunan disusun sebegitu rupa? Boleh, tapi pantas nggak untuk dilihat? Indah nggak untuk dilihat? Bekas spanduk misalkan dijadikan baju, silahkan. Tapi pantas nggak untuk dilihat gitu. Spanduk Telkomsel dibikin baju misalnya, nggak pantas lah. Jadi harus pantas gitu. Atau spanduk jual dagang lotek dipakai di baju gitu ya, itu pantas. Jadi harus pantas kelihatan. Kemudian pakaian itu punya fungsi untuk menutup aurat. Nah, menutup aurat, mana saja aurat? Bagi laki-laki auratnya itu batasan itu dari pusar sampai dengan lutut. Dipersilakan untuk menulis nama dan kelas ya di kolom chat. Ya, di kolom chat silakan untuk menulis nama dan kelas supaya terekam. Saya ulangi, mana saja aurat bagi laki-laki? Aurat bagi laki-laki
adalah dari mulai pusar sampai dengan lutut. Selain itu bukan aurat. Cuma pantas enggak hanya berpakaian dari mulai pusar, bujal atau udel gitu ya, sampai dengan lutut. Jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana. Betul sudah menutup aurat, tetapi tidak pantas untuk dilihat ke wilayah-wilayah yang resmi. Telanjang dada, tetapi hanya memakai celana dari mulai pusar sampai dengan lutut. Sah, tertutup auratnya, tetapi tidak pantas untuk tidak indah untuk dilihat. Tidak indah untuk dilihat. Silakan Ica, siapa menuliskan nama yang baru datang di kolom chat. Oh, Dewi Amanda ya. Silakan. Elisa Maulida, silakan menulis nama. Ya, saya lanjutkan. Apa saja aurat bagi seorang perempuan? Seorang perempuan dalam Islam auratnya seluruh bagian tubuh kecuali, ini saking sedikitnya pakai kecuali. Satu adalah telapak tangan. Sebagian ulama telapak tangan menyebutkan adalah bagian bawah dan bagian atas. Sebagian ulama menyebutkan bahwa aurat perempuan itu hanya bagian bawahnya saja, yang bukan auratnya. Oh, ini yang baru pada gabung. Kalau sudah disuruh gabung ya jadi jangan di tengah-tengah masuk sini. Tapi nggak apa-apa, langsung nulis nama ya dan kelas. Ada sebagian ulama menyebutkan bahwa yang bukan aurat ini saja, yang ini aurat. Tetapi ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa telapak tangan itu terdiri dari bagian bawah dan bagian atas. Oke. Satu itu yang bukan aurat. Yang kedua muka. Muka dibatasi dengan bagian apa ya, pinggir dahi, kemudian ke sini bagian dahi gitu ya. Sini. Telinga masuk aurat. Selain daripada itu, yang dua tadi, telapak tangan dan bagian muka adalah aurat bagi seorang perempuan. Yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang tidak boleh diperlihatkan selain kepada orang yang diharamkan menikah. Jadi kalau sama kakak, dengan ibu, dengan bapak tidak menjadi soal. Kakak, adik itu tidak menjadi soal. Tetapi kalau sudah di luar itu yang menyebabkan dibolehkan untuk menikah, maka harus ditutupi aurat. Ya, kenapa bermasalah ya jaringannya ya Rizky ya, sehingga keluar masuk gitu ya. Cari sinyal yang bagus Rizky. Tapi upaya kamu sudah saya baca, setiap kali bertemu selalu Rizky hadir. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, itu pakaian. Jadi pakaian itu harus menutup aurat. Menutup aurat saja tidak cukup, semua sudah tertutup, tetapi kemudian menimbulkan syahwat. Kata sebagian orang bahwa ketika memakai pakaian menutup aurat, tetapi kemudian memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, maka kategorinya adalah seperti telanjang. Ini khusus bagi perempuan, mungkin lebih besarnya ya bagi perempuan, laki-laki juga sama gitu. Aurat. Nah, aurat ini bisa menimbulkan syahwat bagi lawan jenis. Kalau sesama jenis itu sakit namanya. Kalau seseorang tertarik dengan sesama jenis itu sakit, orang itu sakit. Yang perlu diobati, kategorinya sakit, sick gitu ya. Ya,
Saya lanjutkan. Seorang perempuan tertarik kepada perempuan lagi itu namanya sakit, dan nanti ada tanda tanya. Biasanya tandanya kalau laki-laki gagah gemulai, kalau perempuan biasanya muncul seperti laki-laki. Anak-anakku sekalian, saya lanjutkan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang berada di rumah, Al-Quran telah menyebutkan tentang aurat ini di dalam surat An-Nur. Ini ditulis ayatnya di dalam buku, kemudian dipoto. Kalian sedang menulis ayatnya, kemudian tolong kirimkan di Google Drive yang sudah saya bagikan linknya. Ya, surat An-Nur ayat 31. Yulia. Surat apa, Pak? Surat An-Nur ayat 31. Ya, berkaitan dengan aurat dan kewajiban menutup aurat. Baik, saya lanjutkan. Nah, siapa saja yang dibolehkan bisa melihat aurat, ya, bisa melihat aurat atau bisa tampak aurat kita, walaupun ya tangan misalkan, bagian kaki gitu ya, bagian-bagian yang biasa tampak gitu ya. Kepada siapa? Satu, suaminya boleh. Yang kedua, keluarga dekatnya yang tinggal serumah, adik, kakak gitu, keluarga dekat yang tinggal serumah. Sesama perempuan, tetapi sekali lagi banyak perempuan yang sakit, hati-hati, awas. Kalau sakit suka muji-muji, terus apa ya, berlebihan dalam apa berinteraksi, hati-hati. Jangan-jangan penyuka sesama jenis gitu. Gitu. Kategorinya orang sakit. Kemudian yang keempat adalah laki-laki lanjut usia yang sudah tidak berdaya. Oke. Yang selanjutnya bayi atau anak kecil yang belum sampai kepada balik. Ini perempuan silakan, tidak jadi soal nampak auratnya kepada anak yang belum akil balik, kepada siapa? Kepada laki-laki yang sudah lanjut usia yang tidak berdaya, sesama perempuan, keluarga dekat. Oke. Ya. Tadi perempuan itu yang bukan aurat mana saja? Telapak tangan dan punggung tangan dan bagian dalam tangan. Muka. Gigi itu bukan aurat. Karena itu bagian tubuh. Bagian tubuh yang ada di bagian muka, walaupun berada di dalam. Lubang hidung bukan aurat. Itu aurat, lubang hidung bukan. Ya. Di samping itu, di samping pakaian yang menutupi aurat, pakaian itu harus kelihatan indah, enak dipandang. Karung boleh gak dijadikan baju? Silahkan dijadikan baju dan menutup aurat, tetapi pantas nggak untuk dilihat. Spanduk silahkan dijadikan baju, tapi pantas nggak untuk dilihat, dan lain sebagainya. Daun, tikar gitu ya, tetapi pantas nggak untuk dilihat. Maka dilihat kepantasannya, dan tidak boleh menyerupai perilaku orang-orang agama lain, Yahudi dan Nasrani. Di mana pada saat menikah Yahudi dan Nasrani ada kebiasaan di kalangan mereka, yang Nasrani yang di Eropa atau Nasrani yang di Amerika, itu memanjangkan baju pengantin perempuannya sampai bermeter-meter ke belakang. Di dalam Islam tidak bahkan dilaknat di dalam Islam.
dilarang artinya. Sebagian ulama menyebutkan dilaknat, sebagian ulama dilarang, hukumnya haram. Nanti dilaknat dan dilarang dilaknat dan dilarang berbeda. Gitu. Jadi pakaiannya harus yang kedua menutup aurat tetapi tidak menimbulkan lekuk tubuh yang menyebabkan syahwat lawan jenis menimbulkan nafsu syahwat lawan jenis, tidak boleh. Berpakaian tetapi lekuk tubuh muncul. Sama laki-laki juga berpakaian bercelana tapi lekuk tubuh kelihatan. Menyebabkan syahwat seorang perempuan meningkat, gitu. Nafsu syahwatnya muncul. Nggak boleh. Kemudian lagi selain pakaian yang tadi biasanya lanjut untuk perempuan. Untuk perempuan biasanya kalau perempuan soleha, perempuan yang muslim itu menggunakan kaos kaki atau dalam bahasa Arabnya hupain. Hupain itu 2 penutup kaki lah kira-kira begitu. Jadi kaos kaki silakan lah kalau mau jalan-jalan dan sebagainya. Jangan kemudian diobral. Agak mendingan diobralnya di kampung sendiri. Ini sih yang sudah di medsos gitu ya. Menampakkan lekuk tubuh, bahkan alat-alat tubuhnya diperlihatkan di medsos. Dibikin di status WA. Waduh. Betapa jatuhnya harga diri kalian kalau seperti itu. Dandan juga jangan berlebih. Ya, berlebih. Segala ditempelkan. Jika edan kan? Segala sesuatu ditempelkan. Baju dipakai sekaligus 10 misalkan. Kayak orang gila gitu. Ya, nggak usah ada ya di kalangan kita. Kemudian baju jangan berlebihan, jangan segala ditempelkan, peniti aja ditempelkan di seluruh keliling baju itu, aduh tidak pantas. Jadi ada kepantasan. Ya, sebagian lagi menyebutkan bahwa baju yang Islami itu baju koko. Sebetulnya baju koko bukan baju bergaya Islam, tetapi memang banyak orang-orang sekarang ketika sholat ke masjid menggunakan baju koko itu. Berdandan, perhiasan, termasuk juga itu pakaian untuk mempercantik diri. Untuk mencantik diri. Seorang muslimah selalu berdandan dengan cara yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Tidak mutafif, tidak berlebih-lebihan. Orang yang berlebih-lebihan itu adanya di dalam neraka. Kita tidak berlebih-lebihan. Seorang perempuan muslimah itu memakai lipstik tidak seperti habis gigit tikus, burung. Pipinya kayak habis ditabokin sama suaminya atau ditabokin sama siapa pacarnya. Di sini merah gitu. Yang lebih unik lagi kulit hitam pakai lipstik super merah. Jika Siki Saga akhirnya. Tahu nggak Saga? Itu sebagian hitam, sebagian merah. Jika Siki Saga seperti biji saga. Jadi jangan berlebihan. Light gloss, lah light gloss. Bedak sedikit saja supaya tidak kelihatan pucat aja. Tidak berlebihan. Sama dengan menggunakan perhiasan lain, seorang muslim itu atau muslimah itu tidak boleh berlebihan. Apa yang biasanya dipakai perempuan, jangan dipakai oleh seorang laki-laki. Anting biasanya dipakai oleh seorang perempuan. Ini siapa? Arya kenapa presenting?
Ya, dipakai seorang perempuan, kemudian dipakai seorang laki-laki. BH, BH itu pakaian untuk perempuan, jangan dipakai oleh laki-laki, sakit namanya orang itu. Bra atau BH ya, bra, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada kelayakan baju yang dipakai oleh perempuan, ada baju yang layak dipakai hanya oleh laki-laki. Hanya oleh perempuan misalkan rok ya itu dipakainya oleh, dan tidak boleh menyerupai pakaian itu, dilaknat oleh Allah. Seorang laki-laki menyerupai pakaian seorang perempuan, dilaknat. Oleh karena itu pelihara diri kita untuk terhindar dari sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Anak-anakku sekalian, berdandan tidak berlebihan, juga menggunakan perhiasan tidak berlebihan. Misalkan berlebihan, kalian punya gelang, orang kaya punya gelang, gelangnya dipasang punya 30 dari sini, dari bawah sampai sini. Kalau jalan sengaja digoyang-goyang, kencreng, kencreng, kencreng. Kenapa kamu ini? Ini saya keberatan. Saya bunyi ini pakai gelangnya banyak. Tidak perlu pamer. Anting misalkan, ingin kelihatan orang kaya, dibikin antingnya segede pelek becak misalkan. Tidak boleh begitu, tidak boleh berlebihan. Suatu saat saya pernah nonton volleyball di sebuah tempat menuju ke Rangkas Bitung. Ada sepak bola di situ. Ada seorang murid saya, dulu udah lama. Udah pakai lipstik kayak habis gigit tikus gitu ya, kayak darah merah gitu. Pipinya pakai apa namanya, blush on. Gitu. Sudah foundation ditambah lagi dengan bedak. Alisnya ditambah dengan apa? Dengan pensil alis. Ya Allah, dikira bukan murid saya. Pas ketika saya dekat ke situ, agak berhenti karena tersendat oleh sepak bola penonton. Saya berhenti, Pak. Oh ini anak saya, berarti murid saya. Ya Allah, itu antingnya segede tatakan nih dari plastik. Ya Allah, gede gitu ya. Jika segede HP gitu tadi dia ngegantung sampai ke telinga gini. Ya Allah, tidak perlu berlebihan. Cantik itu bukan berlebihan. Saya sampaikan, cantik itu bukan berlebihan. Tetapi tampil apa adanya, sederhana. Gitu. Pakai lipstik, jangan berlebihan. Cukup kalau menurut saya di usia belajar. Ini mah mau ke sekolah, mau belajar, anak-anak sekalian, ada yang pakai lipstik. Tidak pantas, ini bukan tempat hajatan, ini sekolah loh. Ini bukan tempat pesta, ini sekolah loh. Yang dalam sekolah ini diupayakan untuk berseragam, semuanya termasuk bagian aksesoris yang berseragam. Dan sebaiknya tidak usah menggunakan perhiasan yang berlebih, misalkan di kaki dipasang gelang gitu, seberat 5 kilo, nggak usah. Gitu. Orang kaya itu bukan yang banyak duitnya, yang banyak hartanya. Orang kaya itu yang hatinya baik, itu orang kaya. Baik, saya lanjutkan. Tidak berlebih-lebihan, mutafif namanya. Tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebihan dalam berdandan. Pakai sepatu sekaligus 5 pasang. Jangan, ngapain digantung-gantung di lutut, digantung di paha, digantung di telinga, pakai sepatu 5 sekaligus. Bukan itu namanya berlebih-lebihan. Cukup aja pakai sepatu 1 gitu.
Baik, yang selanjutnya adalah surat Al-A'raf ayat 31. Saya ulang, surat Al-A'raf ayat 31. Yang baru datang, yang baru bergabung dipersilakan untuk menulis nama dan kelas eh, di kolom chat, dan jangan lupa nanti bahwa siaran ulangin dari pembelajaran hari ini kalian bisa lihat di Yai Haidar Aquabra 150 YouTube channel. Silahkan subscribe dan silahkan like serta komen lah, gratis semuanya, tidak ada yang bayar. Yai Haidar Aqua Bra 150. Bra-nya itu adalah bisnis rereongan alumni ya. Jangan, bukan bra pakaian perempuan, tetapi bisnis rereongan alumni. Ya. Siapa siap? Ya, gratis ya. Tidak bayar, apa shock breakernya nggak bayar. Udah Pak, udah. Oh, udah? Siap. Oke, nanti saya cek. Boleh komen di berbagai videonya. Nah, karena judulnya ada IPA, IPS, ada IPA, IPS, ada IPA, IPS. Kalian yang ngomong akan muncul namanya di layarnya, atau kalian yang membuka video kemudian berbicara akan muncul pula di layarnya. Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31 disebutkan bahwa ketika kita memasuki rumah-rumah Allah, masjid, ketika kita berangkat ke rumah tempat ibadah berupa masjid, musola dan lain sebagainya yang dimiliki oleh muslim, maka harus memakai pakaian-pakaian yang paling bersih dan rapi. Itu bagus dan rapi. Itu. Jangan disamakan dengan olahraga. Jumatan misalkan pakai training, ngapain? Kita kan bukan untuk olahraga di masjid, tapi untuk sholat. Baju olahraga dipakai untuk Jumatan. Baju macul dipakai untuk Jumatan. Baju macul untuk Jumatan. Sebaiknya menggunakan pakaian yang lebih bagus lagi. Baik, anak-anak sekalian, itu adalah pakaian berhias, kemudian ada doa-doanya. Biasanya kebiasaan dan hal yang disunahkan dalam berpakaian itu selalu mengawali untuk memasukkan menggunakan baju, menggunakan sepatu dan menggunakan hal yang lain itu dimulai dari yang kanan. Ketika mencopotnya dimulai dari yang kiri. Ketika melepasnya dimulai dari yang kiri, ketika memakainya dimulai dengan kanan. Baju masukkan dulu tangan kanan, baru tangan kiri. Celana yang kanan dulu, baru yang kiri. Gitu aja. Itu. Kemudian jangan lupa ada doa-doanya dan kalian silakan saya tugaskan. Pertama adalah mencatat surat An-Nur ayat 31. Yang kedua surat Al-A'raf ayat 31 juga. Yang kedua surat apa, Pak? Al-A'raf ayat 31 juga. Yang ketiga doanya itu adalah tugasnya itu adalah doa-doa dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dihafal, doa makan, doa tidur, doa bercermin, doa memasuki WC, keluar WC, doa dan doa-doa yang lainnya. Doa-doa sehari-hari. Silakan ditulis doanya, kemudian dihafal. Dan catatan-catatan itu silakan fotonya diupload di Google Drive yang sudah saya bagikan linknya pada awal permulaan belajar pada siang ini. Anak-anakku sekalian, baik, kalian silakan baca-baca buku elektronik yang sudah dibagikan, kemudian baca-baca pula buku yang sudah dibagikan oleh perpustakaan. Itu tugasnya. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan dan membuka mic. Saya beri waktu 5 menit untuk bertanya.
Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, tugasnya jelas. Bagi yang mau hafalan apa namanya Asmaul Husna juga silahkan, boleh saya buka apa namanya dia pun sebentar dulu, saya tutup mic dulu, ada perlu. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, kalau tidak ada yang mengacungkan tangan, saya akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian menulis nama di kolom chat. Jangan lupa isi absen yang di Google formulir. Jangan lupa juga kalian mengerjakan tugas dan dikirim di Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah berpakaian, sekali lagi berpakaian jangan berlebih-lebihan, berpakaianlah yang pantas untuk dilihat, jangan berpakaian seperti pakaian orang setan, jangan berhias seperti bagi laki-laki seperti perempuan, jangan berhias seperti menggambarkan setan pakai tanduk, pakai apa gitu ya, jangan pakai gigi yang apa muncul bagian depannya, jangan. Jadi kita tidak boleh berhias seperti setan, kita tidak boleh berhias menyerupai orang kafir, tidak boleh berhias seperti iblis, menggambarkan iblis. Kita harus berhias serapi mungkin, menutupi aurat, kemudian menampilkan sebagai kesolehan kita, kesolehan kita gitu ya, dan menjadi sekali lagi, satu lagi, saya agak terlewat tadi, bahwa pakaian kita itu adalah untuk melindungi dari apa? Dari penyakit, melindungi dari apa? Dari kejahatan nafsu birahi atau yang disebut dengan syahwat. Jadi berpakaian itu jangan mengundang itu. Kemudian manfaatnya menjaga penyakit, virus gitu ya. Kalian naik motor pakai rok yang pendek, kemudian tidak lagi didobel pakai celana yang buat itu akan menimbulkan penyakit. Tapi kalau pakaiannya sudah muslimah, pakai rok, kemudian pakai di dalamnya juga pakai celana panjang, ketika naik motor insya Allah terhindar dari penyakit. Debu knalpot yang di depan kita malah nanti masuk ke bagian-bagian kewanitaan, itu tidak bagus, bisa menyebabkan penyakit keputihan dan lain sebagainya. Mungkin saja kesananya kanker atau lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, atau bagi laki-laki ya penyakit gatal-gatal dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi berpakaian rapih kalau mau berkendaraan, tutupi aurat, tutupi, amankan dari penyakit dan amankan dari apa nafsu syahwat. Gitu. Saya yakin kalian bisa melakukan itu. Tidak boleh dandan berlebih-lebihan gitu. Nanti kalau alis pakai pensil, kehujanan malah alisnya pindah ke pipi dari muka, harusnya di dahi. Itu sajalah ya yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa. Semoga aktivitas kita mendapat ridho Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya sampaikan salam kepada kedua orang tua kalian. Semoga mereka sehat-sehat selalu. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka mic, boleh buka kamera, kemudian pamit satu persatu boleh. Silakan. Supaya nanti tayang di YouTube-nya. Ya, Muhammad Fadli dengan siapa ini? Ya.
Ya, vaksin 2 kali, vaksin 2 kali. Siapa yang bertanya vaksin ini 2 kali ya. Vaksin pertama dan vaksin kedua. Jadi 2 kali. Jaraknya 3 bulan kalau itu kalau di kita. Ya. Saya tutup dulu rekamannya ya biar bagus nanti untuk ditayangkan di YouTube-nya. Assalamualaikum. Gimana? Dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol seperti biasa. Aduh, ini Korea baru datang, orang mau pada